them, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Hai teman-teman, hai guys, ketemu lagi dengan Yaudara Anggawa dari Start Your Journey 369. Channel ini mengajak teman-teman, menginspirasi teman-teman untuk lebih mindfulness ya, mindfulness challenge, membangun kesadaran murni yang bisa kita pay it forward-kan dan mission statement-nya jelas ya, membangun awareness untuk nation character building ya. Di episode nomor 21 ini kita akan membahas mindfulness action, soal menakar keberanian dalam trading online, how to win in derivative market, kira-kira begitu ya. Jadi ini dibuat sebagai lanjutan dari seri 19 di mana banyak orang dalam tanda kutip gresi gitu selama pandemi ini ya, work from home ya, bekerja online. Dilanjut di seri nomor 20 soal jurus cuan dalam trading online. Dan lucunya karena banyaknya komentar, banyak yang WA ya, seperti di deskripsi yang kita berikan, 1-2 aja yang ini yang komentar di channel tersebut. Jadi banyak yang bertanya soal trading online ini, apakah masih mungkin cuan seperti itu, karena yang terjadi di masyarakat, paradigma masyarakat ya, stigma yang terjadi di masyarakat sedemikian adanya ya. Dan mindfulness challenge ini, mindfulness channel ini dibuat agar teman-teman mendapat gambaran perspektif yang lebih jelas soal trading online. Ayo kita mulai ya. Jadi menakar keberanian dalam trading online ya, how to win in derivative market, kira-kira seperti itu. Coba saya share ya, jadi agar ini derivative market itu kan di Indonesia nyebutnya future ya. Mindfulness Action 21 ini membahas soal keberanian dalam transaksi seperti ini ya. Jadi teman-teman kan sebagian yang sudah paham mungkin bisa menonton sampai habis acara ini, yang belum paham bisa mendapat insight, inspirasi dalam kondisi pandemi seperti ini. Ini adalah salah satu model bisnis gitu ya, sesuai undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Jadi secara mindfulness kita harus pahami. Jadi filsuf Sun Tzu menyatakan kemenangan datang dari menemukan peluang dan masalah ya. Kita sudah paham itu. Terus ada juga kesadaran murni dari David R. Hawkins soal power ya, soal power versus force gitu ya. Ya, terus ada bahasa Latin juga yang mengatakan fortius fortuna adiuvat, yang artinya keberuntungan berpihak kepada yang berani. Jadi karena itu kita episode kali ini saya akan membahas, mencoba membreakdown soal keberanian di level 200 dari David Hawkins itu. Jadi David Hawkins membuat dimensi energi kita, emosi kita menjadi dua, emosi force, frekuensi force, dan frekuensi power. Jadi di frekuensi power itu yang pertama, tangga pertama itu adalah di skala 200, itu soal keberanian ya. Keberanian itu bisa merubah banyak hal, cuman bagaimana strateginya keberanian itu kita takar dalam transaksi online agar hasilnya powerful ya, kira-kira seperti itu. Jadi agar teman-teman mendapat insight ya, silahkan komen ya, tonton ini sampai habis. Jadi saya bukan malaikat yang pasti bisa memberikan cuan, tapi paling tidak kalau teman-teman mau lebih besar, scale up, tentu butuh sparring partner ya, tentu butuh barangkali bahasa kerennya itu coaching something ya, agar bisa mendapat gambaran ke yang saya tulis dalam deskripsi ini, kira-kira seperti itu ya. Nah, terus teman-teman juga harus paham soal pengertian loss aversion versus profit aversion. Jadi pahamin servo mekanisme ini. Jadi loss aversion itu artinya
begitu banyak kata orang-orang soal loss, jadi cenderung stigma kita akan ngikut kata-kata itu, padahal itu belum tentu tidak. Kenapa kita nggak balik menjadi profit aversion? Jadi kita yakin bisa profit, kira-kira seperti itu ya. Nah ini sambil saya munculkan beberapa yang saya ambil dari media ya, dari YouTube, dari Google juga. Jadi saya menggambarkan ini maksud saya agar teman-teman bisa mendapat gambaran bahwa ini bukan saya ngarang sendiri, paling tidak yang ada di medsos sudah sedemikian rupa, kira-kira seperti itu ya. Konsep how to win in derivative market itu yang pertama itu artinya trading with the trend. Jadi waktu kita trading pastikan teman-teman paham soal trend dulu, kira-kira seperti itu ya. Terus yang kedua cut loss short. Jadi jika misalnya dianggap keliru, dianggap salah, kita harus berani cut gitu loh ya. Yang berikutnya let profit run. Jadi kalau misalnya profitnya jalan gitu sesuai rencana, coba berani hold ya. Jadi keberanian kita adalah keberuntungan kita, kira-kira seperti itu ya. Yang terakhir itu historical repeat itself ya. Jadi konsep how to win in derivative market ini barangkali bisa dipraktekkan, bisa diimplementasikan dalam trading plan teman-teman ya berikutnya. Terus ada juga servo mechanism yang harus diinstal melalui hipnoterapis ya, butuh assessment. Jadi banyak teman-teman yang bertanya apa itu mindfulness, apa itu hipnoterapi, apa itu servo mechanism. Jadi soal ini saya mungkin butuh assessment. Jadi kalau teman-teman bisa self help belajar sendiri melalui internet silahkan ya. Tapi barangkali kalau butuh sparring partner, hanya mau nanya, ngobrol-ngobrol, konsultasi free ya, silahkan baca di deskripsi ini. Jadi paling tidak waktu saya memberikan advice ya, walaupun saya bukan malaikat, jadi paling tidak saya sudah melakukan assessment. Jadi paling tidak saya paham dengan siapa saya berhadapan, tingkat emosinya seperti apa, pengetahuan dan skillnya seperti apa. Jadi paling tidak karena saya 20 tahun di industri ini, saya melihat banyak orang yang loss, banyak juga orang yang profit. Tapi beberapa nasabah yang pernah bergabung dengan saya ya selama 20 tahun itu yang mendekati saya, yang mengajak ngobrol saya ya, bukan menganggap saya sebaliknya, bukan menganggap saya musuh itu ya. Itu pernah mendapatkan manfaat dari saya. Jadi ada yang sudah profit besar, bahkan saya pernah melihat beberapa profit besar dan betul-betul bisa di WD ya, besar sekali gitu dalam skala miliar dan rupiah gitu, kira-kira seperti itu ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di episode nomor 20, jadi agar teman-teman nggak mengalami hal yang terbalik dengan apa yang menjadi visi dan tujuan melakukan transaksi online, barangkali mungkin bisa juga nonton channel Dr. Adi W. Gunawan soal profesional trader ya. Jadi di sana diberikan beberapa saran ya. Apakah Anda paham soal emosi lah, kira-kira seperti itu. Jadi beliau paling tidak metode yang disampaikan mungkin nanti melakukan hipnoterapi, memperbesar wadah kapasitas keyakinan profit tadi gitu, kira-kira barangkali ya. Nah, saya kebetulan mantan pelaku pasar, jadi paling tidak keyakinan saya, keyakinan teman-teman bisa kita konsultasikan menjadi satu keyakinan baru ya, yang bisa menghapus, menggantikan limited belief ya, keyakinan yang membatasi, kematian keyakinan yang membelenggu menjadi empowering belief. Jadi keyakinan yang bisa menumbuh besarkan ya, jadi expand your capacity ya, barangkali begitu, perbesar wadah rezeki, let profit run. Jadi itu yang saya mau tuju. Jadi dengan cara mengajak sharing soal mindfulness section 21 ini soal keberanian tadi ya. Nah, keberanian juga artinya mesti bisa kita takar, mesti bisa kita breakdown. Syukur-syukur jika teman-teman mau melakukan ini dengan kesadaran murni yang penuh, mesti melalui tahapan paling tidak ditulis dulu apa visi dan tujuan teman-teman melakukan transaksi online ya. Tulis, habis itu pikirkan, pelajarin apa yang harus dipelajarin secara teknikal, secara fundamental ya. Emosinya juga cukup ya. Setelah itu pilih metode how to win in derivative market tadi. Jadi yang saya mau katakan adalah
strategi setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang melakukan day trade ya, scalping trading, ada juga yang medium trading, ada juga yang long trading. Jadi yang baik jika emosi teman-teman sudah bisa powerful, sudah bisa dikontrol, ketiganya bisa dilakukan. Kenapa seperti itu? Karena dalam transaksi derivatif itu kan dikenal dengan istilah leverage 1:100, 1:200, 1:400. Itu artinya teman-teman dengan modal satu mendapat peluang 100 kali lipat, kira-kira seperti itu. Risikonya satu, peluangnya 100. Kalau leverage-nya 1:200, begitu juga sebaliknya. Jadi misalnya kalau bermodal 1 juta seharusnya bisa mendapat hasil 100 juta. Kira-kira seperti itu, let profit run ya. Nah, ini tentu harus ditulis, di strateginya dimantapkan, jadi di planning dengan baik untuk bisa mendapat hasil yang lebih powerful ya. Sekali lagi saya mau mengatakan saya bukanlah malaikat trading ya, tapi sekali lagi saya mau mengajak teman-teman dalam kondisi pandemi seperti ini, work from home, kita bisa memanfaatkan transaksi online yang ketentuannya sudah diatur oleh pemerintah melalui undang-undang yang berlaku di Republik ini ya. Ini sah ya, ini halal, ini bisa dilakukan, tapi dengan cara mengukur keberanian teman-teman melakukan transaksi tersebut ya. Nah, jika teman-teman mau mendalami ini lebih dalam, barangkali yang sudah belajar, yang ongoing sedang melakukan transaksi, silahkan self help ya, bisa belajar sendiri. Jadi channel ini hanya merimain, mengajak teman-teman bahwa semuanya bisa dilakukan dengan mindful gitu, kira-kira seperti itu. Jadi saya hanya mengatakan mungkin kalau butuh sparring partner ya, butuh teman ngobrol ya, butuh konsultasi barangkali agar bisa lebih powerful, teman-teman bisa konsultasi dan saya dengan senang hati akan membantu. Tapi pastikan sebelum memahami, sebelum konsultasi, saya akan melakukan sedikit asesmen ya, karena saya belum paham siapa teman-teman ya, skillnya sudah seperti apa, modalnya seperti apa ya, equity seperti apa. Jadi dalam 3M itu kan mindset, metode, dan money manajemennya mesti betul-betul kita ukur gitu kira-kira. Nah, baru masuk ke alam bawah sadar, baru masuk ke hipnoterapi agar mendapat servo mekanisme sistem kendali otak yang otak bawah sadar agar kita bisa membuat satu keputusan yang baik ya. Keputusan yang baik tentu teman-teman sudah pernah lakukan ya. Barangkali dari 10 kali transaksi 5 kali benar, 5 kali salah itu satu keputusan ya. Kita bisa perbaikin menjadi 7 kali benar, 3 kali salah. Syukur-syukur bisa lebih powerful lagi 9 kali benar, 1 kali salah. Nah, bagaimana cara melakukan mindfulness action seperti ini? Tentu harus latihan. Jadi mulai dari yang kecil, jika sudah yakin masuk ke yang besar. Jadi begitu seterusnya. Jadi ini adalah hal-hal yang mindfulness ya, skill yang bisa dipelajarin, didalamin, dilatih dan seterusnya. Jadi servo mekanisme itu adalah soal kebiasaan kita sehari-hari. Tentu sebelum memperbaiki servo mekanisme ini, tentu teman-teman sudah membawa servo mekanisme bawaan ya, barangkali kalau sudah pernah pengalaman buruk ya, kejadian masa lalu yang sedemikian rupa dan seterusnya, nanti kita bisa lakukan hipnoterapi something untuk memperbaiki hambatan-hambatan mental ya, hipnoterapi oponopono something ya. Kita mesti bersihkan dulu hati agar ke depan kita bisa menatap masa depan dengan lebih mindfulness dengan cara melakukan tindakan hari ini ya, dengan cara mengambil keputusan entry market hari ini, kira-kira seperti itu. Jadi asesmen itu saya butuhkan biar teman-teman lebih memahami ini ya, jadi benefitnya kita bisa maksimalkan ya, nggak usah buru-buru ya. Tapi yang saya mau katakan adalah saya membuat channel ini dengan kemampuan teknis, membuat YouTube ala kadarnya, dengan niat yang sangat mulia, baik membantu teman-teman yang barangkali mau membutuhkan sharing-sharing seperti ini. Kira-kira begitu ya. Lebih kurangnya mungkin saya mohon maaf. Sekali lagi, keberanian itu adalah hal yang paling penting dalam rangka bisa memanage profit aversion, dalam rangka mengeliminir loss aversion, dalam rangka let profit run gitu kira-kira, dalam rangka menghasilkan cuan yang lebih besar dalam transaksi derivatif ya.
sekarang metode apapun sudah banyak di luaran, tapi kenyataannya kan tidak seindah itu ya barangkali ya, karena sekali lagi ini soal mindfulness ya, mesti melibatkan alam sadar dan alam bawah sadar, kira-kira begitu. Jadi terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa jika cocok, jika setuju dengan apa yang saya sampaikan, jangan lupa komen, like, share, and subscribe ya. Thank you atas perhatian teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jangan lupa like, share, and subscribe.